Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang komponen dan sistem bahan bakar pada motor bensin. Komponen dan sistem bahan bakar pada motor bensin. Sistem bahan bakar pada motor bensin adalah inti dari pengoperasian mesin pembakaran internal, berfungsi sebagai jembatan kritis antara energi potensial dan bahan bakar dan energi kinetik yang menggerakkan kendaraan. Perannya meliputi penyimpanan, penyaringan, pengaturan tekanan, pengukuran, dan distribusi bahan bakar ke dalam silinder untuk proses pembakaran. Seiring waktu, sistem telah berevolusi dari mekanisme sederhana berbasis gravitasi menjadi sistem injeksi elektronik yang sangat canggih dan terkomputerisasi. Menurut pemahaman Kobayashi bagi setiap insinyur mesin, makalah ini akan merugikan komponen utama sistem bahan bakar motor bensin modern, mengeksploitasi fungsi, prinsip kerja, dan evolusi teknologinya. Arsitektur dasar sistem bahan bakar. Terlepas dari tingkat kecanggihannya, sistem bahan bakar motor bensin memiliki arsitektur dasar yang serupa, terdiri dari yang pertama, sistem penyimpanan dan penyaluran awal. Sistem ini bertanggung jawab untuk menampung bahan bakar dan memindahkannya ke jalur suplai. Yang kedua, ada sistem pengaturan tekanan dan penjaringan. Berfungsi memastikan bahan bakar bersih dan tekanan terjaga sebelum masuk ke mesin. Yang ketiga, ada sistem pengukuran dan pengkabutan atau injeksi. Komponen ini berfungsi sebagai menentukan jumlah bahan bakar yang tepat untuk pembakaran. Dan yang keempat adalah sistem kontrol atau EV yang berfungsi sebagai otak elektronik yang mengelola seluruh proses suplai bahan bakar secara presisi. Berikut adalah komponen utama pada sistem bahan bakar. Yang pertama ada tangki atau fuel tank. Berfungsi sebagai wadah penyimpanan utama bahan bakar. Karakteristik dan teknologi. Didesain untuk tahan terhadap korosi, benturan, dilengkapi dengan baffle atau sekat di dalamnya untuk mengurangi goncangan bahan bakar saat kendaraan bergerak. Mencegah fuel sourcing yang dapat mengganggu suplai dan menyebabkan kebisingan. Ventilasi tangki modern dilengkapi dengan sistem evaporative emission control atau EVAP untuk menangkap uap bensin dan mencegahnya lepas ke atmosfer sebagai upaya untuk mengurangi emisi. Unit pengirim bahan bakar fuel atau fuel sender unit dengan pelampung integrasi untuk indikator level. Terus yang kedua, ada pompa bahan bakar atau fuel pump. Berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi atau karburator dengan tekanan dan volume yang memadai. Evolusi dan jenis mekanis. Umumnya kendaraan lama dengan karburator digunakan pada mesin OHV atau overhead valve atau OHC atau overhead camshaft yang digerakkan oleh extrinsic dan porous camshaft atau distributor. Tekanan yang dihasilkan relatif rendah, sekitar 0,2 sampai 0,5 bar. Dan yang kedua adalah elektrik, mengakomodasi sistem modern baik untuk karburator tekanan rendah sampai 0,5 bar maupun injeksi elektronik tekanan tinggi dari 3 sampai 6 bar untuk port injection hingga 200 plus bar untuk direct injection, umumnya ditempatkan di tangki untuk pendinginan dan mengurangi risiko vapor lock. Yang ketiga ada saringan bahan bakar atau fuel filter, berfungsi menyaring partikel kotoran, karat, dan kontaminan lain yang berasal dari tangki atau bahan bakar itu sendiri.
Terletak pada pompa dan komponen pengkabutan atau injeksi. Kualitas saringan sangat krusial, terutama pada sistem injeksi yang memiliki toleransi komponen yang sangat ketat atau injektor dengan tekanan tinggi. Penyumbatan pada filter dapat menyebabkan penurunan performa, misif, atau bahkan kerusakan pompa bahan bakar. Dan yang keempat adalah saluran bahan bakar atau line pipe fuel yang berfungsi sebagai media transportasi bahan bakar di seluruh sistem. Karakteristik terbuat dari material yang tahan korosi, tahan tekanan, dan kompatibel dengan bahan bakar. Misalnya baja, nilon, atau kombinasi. Pada sistem EV return type terdapat dua jalur, supply dan return atau pengembalian. Sistem returnless hanya dimiliki satu jalur supply dengan fuel pressure regulator atau FPR terintegrasi pada modul pompa di dalam tangki. Dan komponen yang kelima ada komponen pengantar pasokan bahan bakar atau karburator. Berfungsi mencampur udara dan bahan bakar secara proporsional berdasarkan prinsip Venturi. Udara yang mengalir melalui Venturi menciptakan kevakuman yang menarik bahan bakar dari mangkuk pelampung atau float chamber melalui main jet. Sirkuit dilengkapi berbagai sirkuit idle, main, power, accelerator pump, choke untuk memenuhi kebutuhan rasio udara bahan bakar yang berbeda-beda pada berbagai kondisi operasi atau stasioner, akselerasi, beban penuh, dan cold start. Keterbatasan, kurang presisi, sulit mengontrol emisi, tidak adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan atau bahan bakar. Dan yang kedua ada injektor bahan bakar atau fuel injector yang sudah menggunakan sistem elektronik atau EV. Berfungsi sebagai katup solenoid yang dikontrol secara elektronik oleh ECU untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus. Jenis dan inovasi. Yang pertama ada pot fuel injection atau PFI atau multi pot fuel injection atau MPI. Bahan bakar yang disemprotkan ke intake pot di belakang katup intake lebih presisi daripada karburator. Yang kedua ada direct injection atau DI. Gasoline direct injection atau GDI. Bahan bakar yang disemprotkan langsung ke dalam rong bakar atau silinder. Memungkinkan rasio kompresi lebih tinggi, fuel efisiensi lebih baik, dan kontrol emisi yang superior, namun memerlukan tekanan injeksi yang jauh lebih tinggi atau menggunakan high pressure fuel pump. Untuk karakteristik, akurasi tinggi dalam penggunaan bahan bakar atau durasi injeksi, dan atomisasi yang baik untuk pembakaran atau efisien. Yang C, rail bahan bakar atau fuel rail, sistem EV. Berfungsi mendistribusikan bahan bakar bertekanan secara merata ke semua injektor yang terpasang badannya. Karakteristik dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan memastikan setiap injektor menerima suplai yang konsisten. Dan yang D ada mengatur tekanan bahan bakar atau fuel pressure regulator atau FPR, sistem EV. Berfungsi menjaga tekanan bahan bakar di dalam fuel rail tetap konstan terhadap tekanan manifold atau pada nilai mutlak tertentu pada sistem return. Prinsip kerja, mengubah diafragma dan gas untuk membuka jalur return ke tangki jika tekanan berlebih. Pada sistem returns, FPR integrasi dengan pompa bahan bakar dan seringkali dikendalikan oleh ECU. Dan yang keenam, untuk unit kontrol elektronik atau electronic control unit atau ECU, berfungsi sebagai otak atau sentral sistem EV, mengimplementasikan data dari berbagai sensor mesin seperti manifold absolute pressure, MAP, mass airflow atau MAF, throttle position sensor atau TPS,
oksigen atau O2 sensor, crankshaft position sensor atau CKP, crankshaft position sensor atau CMP. Berdasarkan data ini, ECO menghitung jumlah dan waktu injeksi bahan bakar yang optimal. Untuk karakteristik dan keunggulan, ECO modern menggunakan algoritma kompleks dan mapping 3D untuk mengontrol setiap aspek pembakaran, termasuk waktu pengapian dan idle speed, untuk mencapai keseimbangan terbaik antara performa, efisiensi bahan bakar, dan pengurangan emisi. Ini memungkinkan adaptasi real-time terhadap kondisi operasi dan lingkungan. Evolusi dan tren di masa depan. Sistem bahan bakar telah berkembang pesat dari karburator menjadi EV yang canggih, didorong dengan kebutuhan akan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, performa yang lebih tinggi, dan standar emisi yang semakin ketat. Tren saat ini mengarah pada gasoline direct injection atau GDI yang semakin dominan karena efisiensi thermal yang superior. Inovasi lainnya termasuk sistem variable fuel pressure dan fuel delivery on demand untuk mengurangi beban pompa dan meningkatkan efisiensi. Di masa depan, meskipun kendaraan listrik semakin populer, motor bensin dengan sistem bahan bakar yang terus dioptimalkan akan tetap relevan, terutama dengan pengembangan bahan bakar alternatif dan teknologi hibrida yang semakin canggih. Kesimpulan, komponen-komponen sistem bahan bakar motor bensin merupakan rangkaian teknologi yang terintegrasi, esensial untuk kinerja optimal mesin pembakaran internal. Dari penyimpanan di tangki hingga injeksi presisi yang dikendalikan oleh ECO, setiap bagian memainkan peran krusial dalam siklus pembakaran. Bagi mahasiswa teknik mesin, pemahaman mendalam tentang fungsi, interaksi, dan evolusi komponen-komponen ini adalah fundamental untuk inovasi, diagnosis, dan pengembangan teknologi otomotif di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.